Duduk aja ya. Nah, Berdiri. Berdiri. nggak usah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari Ustadz Aziz, salah seorang ustadz di pesantren, Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi, beliau datang ke saya. Ustadz, ada amanah sedekah. Ini katanya sisa duit rumah sakit. Tolong terima Ustadz. Terus saya buka. Gus Miftah yang dirahmati Allah dan para ustadz-ustadzah, para sesepuh kampung, orang-orang tua yang hadir, ustazah-ustazah pengajian, pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, Bunda Dwi, sahabat saya Habib Zulfikar dan Feve. Saya tanya ke Ustadz Aziz, ini siapa yang ngasih? Masya Allah Ustadz, yang ngasih ini seorang ibu yang anaknya insya Allah besok dikubur. Hah? Saya bilang, besok dikubur. Kapan meninggalnya? Belum. Lah, belum, tapi udah mau dikubur. Iya, karena tinggal nyabut selang. Kakeknya udah bikinin makam dan sudah dihitung biaya dokter dan rumah sakit, sisa 10 juta yang katanya ya udah bawa untuk disedekahkan. Allah. Umur berapa anaknya? Masih bayi, baru lahir. Di kemudian hari saya menulis di Republika dan anaknya saya gendong ketika kemudian kami sama-sama umroh ke Tanah Suci pada saat umur anak ini 6 tahun. Coba perhatikan ceritanya. Ceritanya perhatikan. Berarti dikubur apa enggak? Berarti meninggal apa enggak? Apa yang terjadi? Kita disuruh melihat keajaiban-keajaiban dari Allah Jalla Jalaluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Siapa yang butuh keajaiban aku, kata Allah, tengok kisah Zakaria. Siapa yang butuh keajaiban kekuasaanku, tengok kisah Zakaria. Siapa yang butuh keajaiban rizkiku, tengok kisah Zakaria. Siapa yang butuh keajaiban kebesaranku, tengok kisah Zakaria. Siapapun yang butuh, kata Allah, diriku, tengok kisah Zakaria. Sebagai kisah yang pertama di dalam surah Maryam. Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Ketika itu kemudian Zakaria, kenapa? Zakaria udah tua banget, istrinya juga udah tua banget juga, dan istrinya itu akir itu, mohon koreksinya Gus Miftah, bukannya mandul tapi tidak ada rahim. Ketika kemudian Allah mengabarkan kepada Zakaria
Ya Zakaria, wahai Zakaria, ya. Inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Zakaria, Allah menerima doamu dan mengabarkan kepada kamu bahwa kamu nanti bakal punya anak namanya Yahya. Aku yang langsung memberi nama anakmu Yahya. Belum pernah aku namain siapapun dari makhlukku sebelum kelahiran anakmu ini. Bertanyalah Nabi Allah Zakaria. Qala rabbi anna yakunu li ghulam. Bagaimana mungkin aku ini bisa punya anak ya Allah? Wa kanat imraati aqira wa qad balagni al-kibar aitiyah, kata Nabi Allah Zakaria. Bagaimana mungkin aku bisa punya anak? Istriku mandul, aku juga udah tua. Tapi apa jawaban Allah? Hayyin. Apa Bu jawabannya? Hayyin. Apa Mas jawabannya? Hayyin. Qala kadzalik qala rabbuka huwa alayya hayyin. Kecil itu. Gampang itu, udah beres, mudah. Hayyin. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Dulu engkau malah juga enggak ada, tapi aku ciptain. Kenapa kemudian anak si ibu itu usia 6 tahun saya manggilnya si kriwil. Dan tahun ke-9-nya, umur dia 9 tahun, berangkat lagi umroh bareng saya. Padahal malam itu Ustadz Aziz datang, sore Ustadz Aziz datang. Ustadz Aziz Al-Hafiz datang bawa amplop. Ustadz, ini ada sedekah dari orang, minta doanya. Ini katanya sisa rumah sakit, insya Allah anaknya besok akan dikubur. Saya nanya, meninggalnya kapan? Belum. Bingung saya. Kok belum, udah mau dikubur? Iya, kakeknya udah menyiapkan makamnya, tinggal nyabut doang. Tapi terjadi keajaiban Allah. Bunda Dwi, kalau tidak cukup keajaiban Allah ditunjukkan kepada Zakaria, Allah nganter lagi kepada kisah siapa? Kisah Maryam. Habis cerita tentang Zakaria, Allah bercerita tentang Maryam. Wadhkur fil kitabi Maryam. Kalau tadi Zakaria tua, istrinya tua, bukan mandul tapi nggak ada rahim, punya anak. Sekarang kata Allah, kalau kamu butuh keajaibanku, miskin, pengen punya rumah, nggak punya duit, pengen haji, nggak punya ijazah, pengen kerja, nggak punya modal, pengen jadi pengusaha. Seorang security pengen jadi Kapolri. Loh, asal ada yang percaya, security percaya. Tukang sol sepatu jadi presiden. Iya, Maduro, Venezuela, tukang sol sepatu jadi presiden, kuasa Allah. Orang buta di Mesir jadi menteri, kuasa Allah. Bila ada ibu-ibu pengen punya anak kiai, sedangkan ibu nggak bisa ngaji, suami nggak bisa ngaji, naik terus ke atas nggak ada yang bisa ngaji, cek 7 turunan ke atas nggak ada juga yang bisa ngaji. Apa kata Allah? Kalau kamu butuh keajaibanku, kata Allah, anakmu itu pengen jadi kiai, wadhkur fil kitabi Maryam. Tuh lihat kisah Maryam. Aku bisa melakukan apa yang aku suka, kata Allah. Maryam gak punya suami, gak pernah disentuh bahkan oleh laki-laki.
Ketika dikabarkan beliau bakal punya anak, Siti Maryam juga nanya, walam yamsasni bashar walam aku baghiyya. Aku nggak pernah disentuh laki-laki dan aku bukan pelacur. Jawaban Allah sama dengan jawaban kepada Zakaria. Qala kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin. Lahirnya kemudian Isa. Lah Allah kemudian nganterin lagi pada kisah yang paling pertama lagi, kisah Adam. Kalau Maryam masih ada perempuan tuh, masih ada manusianya. Lah kalau Adam kata Allah mah min turabin, dari tanah. Paham gak tuh? Zakaria berdua emang sepasang suami istri, tapi dua-duanya tua. Dan yang satu bukan mandul, enggak ada rahim. Terus Maryam bisa punya anak, padahal enggak ada suami, enggak pernah disentuh oleh laki-laki, punya anak. Kata Allah, kalau itu belum membuatmu percaya kepada aku, kata Allah, bahwa rumah yang kamu kontrak bisa jadi milik kamu, kata Allah, lihat kisah Adam. Adam malah nggak ada bapak dan ibunya. Isa masih ada ibunya. Yahya ada bapak ibunya. Isa nggak ada, cuman ada ibunya, yakni Maryam. Lah Adam nggak ada ayahnya dan nggak ada ibunya. Min turabin. Semua kata Allah apa? Makana lillahi ayyattakhidha min waladin subhana idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun. Nah, kun fayakun itu yang kita minta malam ini untuk Bunda Dwi. Dan buat siapa yang butuh keajaiban Allah Jalla Jalaluh. Siapa yang belum pergi haji? Ya, besok berangkat. Betul Pak Haji ya. Siapa yang belum punya rumah? Yang belum punya rumah, pulang dari sini langsung punya rumah. Siapa yang punya utang? Besok pagi bangun tambah banyak rizkinya, supaya bisa bayar utangnya. Insya Allah. Bunda Dwi insya Allah. Nanti ada satu malam di malam-malam harinya, di mana yang mengoperasi bukan dokter-dokter di tanah air, bukan dokter-dokter di mancanegara, tapi yang mengoperasi langsung Jibril alaihissalatu wassalam. Mungkin nggak? Mungkin. Buat siapa? Buat Allah. Nggak ada yang nggak mungkin. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ibu bapak yang dirahmati Allah, malam setelah sorenya Ustadz Aziz Al-Hafidh kemudian sedekah ya dari ibu dan keluarga si bayi, malamnya Gus Miftah datang seorang ibunya si bayi. Jadi anak ini udah tinggal dilepas, ibunya udah pulang. Nah malam hari itu tuh, dimana besok tinggal dicabut, malamnya ibu si bayi itu datang ke rumah sakit. Saya memberi judul di Republika itu tulisannya air susu surga. Apa namanya? Air susu surga. Si ibu ini setelah ngitung biaya rumah sakit, terus nitip ke Ustadz aja, Ustadz ini ada sisa biaya rumah sakit, titip buat sedekah. Nah malamnya si ibu itu datang bawa susu, ditahan sama pihak rumah sakit jam 2 pagi. Mau kemana, mau kemana, mau kemana? Mau ngasih susu buat anak saya. Gak boleh, gak boleh ditengokin, gak boleh kemudian dijenguk. Besok pagi taruh aja susunya di sini. Gak mau, bersikeras. Akhirnya kemudian dibolehin, diminumin lah susu tuh. Lihat nih keajaiban ini, diminumin susu. Begitu diminumin susu, permisi pulang, makasih, assalamualaikum, pulang. Besok paginya ibu bayi ini datang lagi, diomelin sama dokter-dokter di situ. Apa kata dokter, apa kata perawat? Besok-besok jangan nyelonong-nyelonong aja.
rumah sakit ada peraturan. Kata si ibu, ada apa emang? Saya salah apa? Semalam kamu datang jam 2 pagi anterin susu, kalau mau ya jam segini, jam besok. Apa kata si ibu? Saya enggak kemari. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Saya enggak ke rumah sakit. Wah, kata rumah sakit siapa? Orang itu bawa susu. Enggak, saya kan ibunya. Seorang malaikat pernah bertamu kepada Maryam, membawa berita yang sama dengan berita kepada Zakaria. Kaget Siti Maryam. Wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya fattakhadhat min dunihim hijaba فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. Apa kata Allah? Fa'arsalna ilaiha ruhana. Aku, kata Allah, kami mengutus Jibril menemui Maryam. Insya Allah, sebagaimana Allah mengutus Jibril buat Maryam, Allah mengutus Jibril buat Bunda Dwi. Fatamatsala laha basyaron sawiyya. Nanti menyerupai dokter, menyerupai ya, kemudian perawat. Sepertinya Gus Miftah akan datang ke rumah sakit Bashar Al-Mustasfal Bashariyah, ya, kepada rumah sakit yang kelihatannya rumah sakit orang. Ternyata Gus Miftah nanti datangnya ke rumah sakit yang ada di alam malakut. Datangnya ke rumah sakit malaikat. Yang ngoperasi adalah para malaikat. Siti Maryam nggak kenal kalau itu malaikat, nggak tahu orang plek plek plek. Basyaron sawiyya, percis seperti manusia. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Apa kata Maryam? Nggak pantas kamu laki-laki ada di ruanganku. Kalau kamu itu laki-laki bertakwa, pergi dari sini. Gak boleh kamu ada di kamarku. Apa kata si laki-laki ini yang dia merupakan Jibril alaihi salatu wassalam? Qala innama ana rasulu rabbik li'ahaba laki gulaman zakiyya. Aku, wahai Maryam, bukan laki-laki. Aku malaikat Jibril, menyampaikan pesan dari Allah bahwa engkau bakal punya anak yang zakiyah, yang suci. Oh. Jadi ibu bapak yang dirahmati Allah, anak ini sembuh bukan obat dari bumi. Anak ini sembuh bukan cairan bumi yang membuatnya kemudian membaik, lalu usia 6 tahun umroh bareng saya. Asli umroh. Neneknya, ibunya jadi sahabat keluarga kami. Besok ini akan di live kan, atau mungkin sekarang udah ada yang melive-kan. Kalau saya bohong, mereka akan bersaksi bahwa sesungguhnya ini cerita benar adanya. Sallu ala nabi. Saking cintanya. Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya man lahul jah indallah Innal musiina qad ja'u bidzambi yastaghfirunallah. Keajaiban itu ada.
Asli keajaiban itu ada. Paman saya datang ke pesantren Darul Quran, bibi saya datang ke pesantren Darul Quran. Ustaz Yusuf tinggalnya dia di Sydney, Australia. Jauh dari Australia datang ke pesantren Darul Quran hanya untuk bercerita. Istri saya ini nggak mau dioperasi, pokoknya pengennya tawakal ala Allah. Punya penyakit cancer, tapi nggak mau dioperasi, pengennya tawakal ala Allah. Hingga kemudian ada seorang ustadz dari Gontor yang kemudian di Australia memberitahu bahwa berobat itu adalah ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kuatkan mentalnya, dia kuatkan batinnya. 2 tahun dia kawal dengan beriadah sebelum kemudian dia operasi. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Selama 2 tahun itu dengerin ponakannya nih dari YouTube, didengerin itu. Oh begini, baca sholawat lah, ngapal Quran lah, sedekah lah gitu. Kemudian akhirnya berangkat nih operasi di rumah sakit Saint Alfred di Australia. Begitu kemudian masuk kamar, si suami dapat bel dari tanah air. Ada seorang bayi yang dijual, ada seorang anak yang dijual, udah ketemu tapi udah dijual lagi. Lalu si pembeli yang terakhir bilang boleh diambil kalau ditebus 4 juta rupiah. Ini si istri udah di ruang operasi nih. Si suami ini paman saya dengan izin Allah Subhanahu wa taala ini cerita, dapat bel. Mas, mau bantuin nggak? Tebusin tuh anak yang diculik, tapi udah ketemu nih, cuman disuruh nebus 4 juta saja. Terus bismillahirrahmanirrahim, dia tebus tuh anak 4 juta. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, semua alat udah dipasang. Tiba-tiba satu rumah sakit Saint Alfred itu mati lampu. Pap. Mati lampu, pap, mati lampu. Biasanya sebelum operasi itu 2 jam sebelumnya dilakukan ini itu tes apa segala macam gitu. Begitu udah mau dilaksanakan mati lampu. Mati lampunya itu nggak tanggung-tanggung. Rumah sakit segede gitu mati lampunya 6 jam. Ya sebentar sih, habis itu ada genset. Tapi secara lampunya, listrik aslinya itu 6 jam. Karena 6 jam setelah selesai, bibi saya dicek ulang. Tahu ibu apa yang terjadi? Begitu dicek ulang, gak ada loh penyakitnya. Sebegitu coba. Begitu dicek ulang nih, penyakitnya nggak ada. Mereka berkeyakinan bahwa pada detik mereka kemudian menyempurnakan dengan sedekah, detik itulah Allah mengirimkan malaikatnya di kamar sang istri yang membuat dimensi listriknya kemudian tidak mampu menahan kehadiran malaikat-malaikat itu. Jadi begitu datang nih malaikat, bap, mati lampu. Allahu Akbar. Yang begini-gini emang dipercaya susah, nggak dipercaya. Loh ya memang kejadian, dan kejadiannya bukan cuma 1-2, bukan 1-2. Bahkan kita mengenal ada Bunda Titik Puspa sampai hari ini 70 tahun lebih, mungkin 80 umurnya, dan dia hanya 13 hari itu bersih kansernya. Kurang apa Bunda Dewi? Ada sholat malam, ada kemudian jamaah yang mencintainya, betul tidak? Kita cinta nggak sama Bunda nih? Bapak-bapak nggak boleh. Ini suaminya. Cinta nggak Pak? Bingung Dewi kalau cinta ada suaminya. Kita cinta sebagai murid, betul? Kepada guru kita, betul? Kita juga mencintai istrinya, betul? Insya Allah dengan cintanya kita semua harusnya lebih dong.
Ibu bapak yang dirahmati Allah, 6 jam mati lampu, begitu hidup dokter bilang ini electrical engine failed, dinyatakan kemudian operasi harus diulangi lagi proses kemudian pemeriksaannya. Nah begitu diperiksa pada bingung tuh dokter-dokter di Saint Alfred. Ini kemana penyakitnya katanya? Enggak ada pak, bu, bersih. Allah ya. Ikutin saya, ikutin saya. Badi'us samawati wal ard. Ayo. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Badi'us samawati wal ard idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun. Malam ini kita minta kun fayakun buat Bunda Dwi. Innama, ayo. Amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Insyaallah Allah beri kesembuhan yang sempurna, amin. Bahkan Allah kasih juga keajaibannya buat siapa di antara kita yang butuh keajaiban Allah, amin. Ada yang pengen punya jodoh, ada yang pengen nikah, pulang besok pagi bangun ada laki-laki bapaknya. Insya Allah bakal punya jodoh, amin. Siapa yang belum punya anak? Ada yang belum punya anak? Ada? Insya Allah pokoknya besok-besok bakal menimang anak dari rahimnya sendiri, amin. Insya Allah, amin. Insya Allah, insya Allah. Siapa yang belum punya kerjaan? Siapa yang belum punya kerjaan? Insya Allah bahkan bisa punya 1000 pekerja yang ikut kerja menjadi karyawan kita, amin. Udahlah, keajaiban ini milik Allah. Dia berlaku buat siapa yang percaya. Imannya kita pasti jauh di bawah imannya Gus Miftah. Imannya kita pasti jauh di bawah imannya Bunda Dwi. Iman yang kecil-kecil ini, iman yang lemah-lemah ini kita berkumpul mendoakan beliau. Insya Allah mudah-mudahan menjadi kekuatan iman yang besar sekali, bahwa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ibu bapak yang dirahmati Allah, tentu ibu bapak juga pengen mendengar tausiah wejangan dari guru kita Gus Miftah yang sudah bertahun-tahun. Ternyata saya tidak pernah bisa mengungguli beliau dalam hal rambut. Nah, saya tetap aja segini, rambutnya Gus Miftah nggak keuber ya. Jadi ibu bapak saya cukupkan sampai di sini. Selebihnya nanti Gus Miftah yang akan meneruskan pengajian sampai jam 8 pagi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu
Kita baca sekali lagi, kita niatkan betul sholawat yang dicintai oleh Bunda Dwi. Setiap hari beliau kata suaminya membaca 10.000 lebih sholawat. Kita antar sekali lagi dengan sholawat kita. Mudah-mudahan sholawat kita ini insya Allah menambah kekuatan sholawatnya Bunda Dwi. Dan beliau diberikan keajaiban, kesembuhan, kesehatan, panjang umur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga menyaksikan nanti anak-anaknya besar dan menikah. Dan kemudian juga menyaksikan pesantrennya ini ada di mana-mana insyaallah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi fadilatil Fatihah ya Farid wa ya Kashif ya Syafi anta syafi la shifa illa shifa wa ishfi marda Bunda Dwi ya Allah wal muslimin wal muslimah shifaan ajila la yughadiru saqama. Allahumma inna na'udzubika minar rihil ahmar wa minad damil aswad wa minad da'il akbar. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah min kulli baliyah wa tamamal afiyah wa dawamal afiyah wa syukra 'alal afiyah. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wal basairi wa diyaiha walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, titip setiap sholat ya Fatihah buat guru kita punya istri. Insyaallah mudah-mudahan yang sering mendoakan yang sakit Allah jaga dari penyakit, amin. Yang sering mendoakan mereka-mereka yang sakit Allah kemudian sembuhin juga penyakitnya, amin. Kalau yang punya penyakit dan bahkan akan Allah kasih dinding antara dia dengan calon penyakit sehingga calon penyakit tidak akan pernah datang. Sering-sering Fatihain Bunda Dwi, Fatihain, sempat baca Yasinin. Insyaallah mudah-mudahan dengan apa yang menjadi amal soleh kita Allah terima sebagai wasilah beliau insyaallah punya keajaiban kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah sanal jaza. Sampai ketemu lagi guys, ibu bapak yang dirahmati Allah. Saya sekalian pamit, mau ada telepon-teleponan dengan Rusia.